Persembahan media pembelajaran MGMP Matematika SMP MTS Kota Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat matematika? Semoga tetap sehat dan terus semangat ya. Kali ini kita masih belajar transformasi geometri yang keempat, yaitu dilatasi atau pembesaran. Materi matematika kelas 9 semester 1. Kompetensi dasarnya adalah 3.5 menjelaskan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 4.5 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Siswa dapat menentukan hasil dilatasi suatu titik atau bangun datar pada koordinat kartesius dengan pusat dilatasi titik asal 0,0 dan faktor skala tertentu. 2. Siswa dapat menentukan hasil dilatasi suatu titik atau bangun datar pada koordinat kartesius dengan pusat dilatasi titik P, A, B, dan faktor skala tertentu. Kita review untuk pengertian transformasi. Transformasi adalah suatu perubahan. Dalam matematika, transformasi memiliki arti sebagai suatu fungsi yang memetakan kedudukan setiap titik dari posisi awal menjadi posisi baru. Posisi awal disebut objek dan posisi baru disebut bayangan. Jenis-jenis transformasi, yang pertama translasi atau pergeseran, yang kedua refleksi atau pencerminan, yang ketiga rotasi atau perputaran, yang keempat dilatasi atau pembesaran atau disebut juga dengan perkalian. Dilatasi atau perkalian. Perhatikan ilustrasi gambar berikut. Di sini ada sebuah foto yang diperbesar, yang semula ukurannya adalah 2x3 diperbesar menjadi 4x6. Kemudian perhatikan pula gambar di sini. Segitiga yang pertama itu diperkecil menjadi segitiga yang kedua, diperkecil lagi menjadi segitiga yang ketiga. Ini adalah proses yang dinamakan dilatasi. Pengertian dilatasi atau perkalian. Dilatasi merupakan transformasi yang mengubah ukuran suatu bangun, memperbesar atau memperkecil, tetapi tidak mengubah bentuk bangun tersebut. Dilatasi ditentukan oleh titik pusat dan faktor skala dilatasi. Dilatasi dengan pusat O 0,0 dan faktor skala K dinotasikan sebagai dalam kurung siku O, K. Dilatasi dengan pusat P, titik P, A, B, dan faktor skala K dinotasikan sebagai dalam kurung siku P, K atau dalam kurung siku A, B, K. Kita akan melakukan dilatasi dengan pusat dilatasi titik asal yaitu 0,0 dan faktor skalanya lebih besar dari 1. Di sini kita ambil faktor skalanya 2. Perhatikan untuk gambar berikut, segitiga ABC yang warna kuning kita dilatasikan, itu menghasilkan bayangan A aksen, B aksen, C aksen yang warna hijau. Titik A koordinatnya 1,3 didilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala 2 menghasilkan A aksen yang koordinatnya 2,6. Kemudian titik B koordinatnya 2,1 didilatasikan dengan
pusat dan faktor yang sama dengan A, yaitu O,2 menghasilkan bayangan B aksennya 4,2 dan titik C yang koordinatnya 3,3 didilatasikan menghasilkan bayangan C aksen yang koordinatnya 6,6. Di sini setelah kita pelajari A aksen itu 2,6 didapat dari 2 dikali 1, 2 dikali 2. Di sini tinggal absis dan ordinatnya itu dikalikan dengan faktor skalanya. Demikian juga untuk yang B, itu koordinatnya B aksen menjadi 2 kali 2, 2 kali 1, yaitu 4,2. Demikian juga untuk titik C itu menjadi 6,6 dari 3,3 C aksennya menjadi 6,6, sehingga ini didapat dari 3 dikali faktor skalanya 2, 3 kali 2. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan, yaitu untuk sembarang titik A yang koordinatnya X, Y didilatasikan dengan pusat 0,0 dan faktor skala K menghasilkan bayangan yang koordinatnya adalah Kx, Ky. Di sini kita juga bisa memperhatikan untuk K lebih besar 1 itu maka bayangannya itu menjadi diperbesar. Kita lihat dari segitiga kuning menjadi segitiga yang berwarna hijau itu diperbesar dan searah bangun semula. Jadi kita ambil dari pusatnya 0 itu searah dengan bangun semula. Selanjutnya untuk dilatasi dengan pusat titik asal 0,0 dan faktor skalanya itu antara 0 dan 1. Kita ambil di sini faktor skalanya 1/2 atau setengah. Perhatikan gambar berikut. Segitiga EFG yang berwarna kuning kita dilatasikan dengan pusatnya 0,0 dan faktor skalanya 1/2 akan menghasilkan segitiga yang warna hijau. Di situ segitiga E aksen, F aksen, G aksen. Untuk titik E yang semula koordinatnya adalah 2,8, setelah didilatasikan dengan pusat 0,0 dan faktor skala 1/2 menghasilkan bayangan E, yaitu E aksen yang koordinatnya 1,4. Kemudian untuk titik F yang koordinatnya 2,2 setelah didilatasi dengan faktor 1/2 menghasilkan F aksen yang koordinatnya 1,1. Dan untuk titik G 6,2 setelah didilatasi menghasilkan G aksen yang koordinatnya 3,1. Di sini segitiga EFG yang kuning itu segitiga besar setelah didilatasi dengan faktor skala kurang dari 1 antara 0 dan 1 itu menjadi diperkecil. Jadi kita bisa ambil kesimpulan jika K-nya itu antara 0 dan 1 maka ukuran bayangan diperkecil dan searah bangun semula. Selanjutnya kita melakukan dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala itu antara min 1 dan 0. Di sini kita ambil faktor skalanya min 1/2. Perhatikan gambar berikut. Di sini segi 4 atau layang-layang HIJK itu kita dilatasikan dengan pusat dilatasi 0,0 dan faktor skalanya itu min setengah. Maka untuk titik H itu 2,6 setelah didilatasi menghasilkan H aksen yang koordinatnya min 1, min 3. Kemudian untuk titik I yang koordinatnya 4,2 setelah didilatasikan menghasilkan I aksen yang koordinatnya min 2, min 1. Kemudian untuk titik J itu koordinatnya 6,6, maka setelah didilatasikan dengan pusat dilatasi 0,0 dan faktor skalanya min 1/2 menghasilkan J aksen yaitu min 3, min 3. Kemudian untuk
yang titik K koordinatnya 4,8 setelah didilatasikan menghasilkan titik K aksen yang koordinatnya adalah min 2, min 4. Setelah kita amati di sini, jika K-nya itu antara min 1 dan 0, maka ukuran bayangan itu menjadi diperkecil. Dari yang warna kuning ke hijau itu diperkecil dan berlawanan arah dengan bangun semula. Berikutnya kita akan melakukan dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala kurang dari min 1. Di sini faktor skalanya kita ambil min 2. Perhatikan untuk gambar berikut, segi 4 tepatnya trapesium RSTU di sini kita dilatasikan dengan pusatnya 0,0 dan faktor skalanya adalah negatif 2. Itu menghasilkan bayangan bangunnya itu seperti bangun yang berwarna hijau di situ. R aksen, S aksen, T aksen, dan U aksen. Untuk dilatasi ini kita dilatasikan titik-titik sudutnya. Titik R yang semula itu sudutnya 1,3 setelah didilatasi menghasilkan R aksen yang koordinatnya min 2, min 6. Kemudian titik S 1,1 menjadi S aksennya min 2, min 2. Titik T koordinatnya 3,1 menghasilkan bayangan T aksen yang koordinatnya min 6, min 2. Dan untuk titik U yang koordinatnya 3,4 setelah didilatasi dengan pusat dilatasi 0,0 dan faktor skala min 2 menghasilkan bayangan U aksen yang koordinatnya min 6, min 8. Di sini jika kita amati ukuran dari trapesium ini menjadi besar. Jadi jika K-nya atau faktor skalanya itu kurang dari min 1, maka ukuran bayangan itu menjadi diperbesar dan berlawanan arah dengan bangun semula. Sekarang bagaimana kalau yang pusat dilatasinya itu bukan titik asal 0,0 tetapi A, B. Di sini kita ambil contoh pusatnya adalah 2,3 dan faktor skalanya adalah 2. Perhatikan untuk gambar berikut, segitiga ABC kita dilatasikan dengan pusat 2,3 dan faktor skala 2 menghasilkan segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Itu pusatnya di P 2,3. Titik A yang semula itu koordinatnya 3,6 setelah didilatasi dengan pusat 2,3 dan faktor skala 2 menghasilkan bayangan A aksen yang koordinatnya adalah 4,9. Kemudian titik B yang koordinatnya 4,4 setelah didilatasi dengan pusat 2,3 dan faktor skala 2 menghasilkan bayangan dari B yaitu B aksen yang koordinatnya adalah 6,5. Kemudian titik C yang koordinatnya 5,6 setelah didilatasi dengan pusat 2,3 dan faktor skala 2 menghasilkan bayangan C yaitu C aksen 8,9. Di sini setelah kita selidiki di sini dari A ke A aksen 3,6 menjadi 4,9 itu berasal dari 2 ditambah 2 dikali dalam kurung 3 min 2 itu untuk absisnya. Jadi di sini 2 itu adalah absis dari pusat dilatasi ditambah 2 kemudian itu adalah faktor skala dikali dalam kurung 3 min 2. 3 itu adalah X awal absisnya dari A dan 2 itu adalah pusat dilatasi untuk absisnya.
Kemudian untuk ordinatnya itu 3, itu adalah ordinat dari pusatnya, kemudian ditambah 2 kali, 2-nya itu adalah faktor skala, dikali dalam kurung 6-3. 6 itu ordinat dari A dan 3 adalah ordinat dari titik pusat. Demikian juga untuk titik B ke B aksen dan C ke C aksen. Dengan demikian kita bisa membuat kesimpulan untuk sembarang titik A yang koordinatnya X, Y jika didilatasikan dengan pusat A, B dengan faktor skala K akan menghasilkan bayangan A aksen yang koordinatnya adalah A plus K kali dalam kurung X min A, B plus K kali dalam kurung Y min B. Ini adalah rumus untuk menentukan bayangan hasil dilatasi dengan pusat A, B dan faktor skalanya adalah K. Selanjutnya, untuk lebih memahami materi ini, perhatikan contoh soal berikut. Yang pertama, diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik A 2,3, B 5,3, dan C 5,7. Tentukan bayangan segitiga ABC jika didilatasi dengan pusat dilatasinya adalah titik asal 0,0 dan faktor skalanya adalah 3. Untuk penyelesaiannya yaitu di sini untuk titik A 2,3 didilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala 3 menghasilkan A aksen yaitu 3 kali 2, 3 kali 3. Jadi A aksennya 6,9. Kemudian untuk titik B 5,3 didilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala 3 menghasilkan B aksen 3 kali 5, 3 kali 3 atau B aksennya sama dengan 15,9. Dan titik C 5,7 itu menghasilkan bayangannya yaitu C aksen yang koordinatnya 3 dikali 5, 3 dikali 7 atau C aksennya sama dengan 15,21. Jadi, bayangan segitiga ABC adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen dengan koordinat A aksennya 6,9, B aksennya 15,9, dan C aksennya 15,21. Selanjutnya untuk contoh soal yang kedua yaitu tentukan bayangan titik E 3,5 yang didilatasi dengan pusat P 2,1 dengan faktor skalanya adalah 4. Untuk penyelesaiannya kita ingat dulu rumusnya karena di sini rumusnya agak panjang, berarti untuk rumus ini kalian perlu pahami di sini. Dengan kalian sering untuk mencobakan mengerjakan soal, maka dengan sendirinya kalian akan terampil. Untuk sembarang titik A dengan koordinat X, Y jika didilatasi dengan pusat A, B dengan faktor skalanya K, maka akan menghasilkan bayangan A aksen yang koordinatnya adalah A plus K kali dalam kurung X min A, B ditambah K kali dalam kurung Y min B. Kita masukkan ke rumus di situ. Titik E-nya adalah 3,5 didilatasi dengan 2,1 dengan faktor skala 4. Maka E aksennya adalah ordinatnya 2 ditambah 4 dikali 3 min 2, 1 ditambah 4 dikali 5 min 1. Atau E aksennya sama dengan 2 ditambah 3 dikurang 2 disitu ganti 1 sehingga menjadi 2 ditambah 4 kali 1, 1 ditambah 4 kali 4. E aksen sama dengan 2 ditambah 4, 1 ditambah 16 atau E aksennya sama dengan 6,17.
Selanjutnya kita bisa memberikan kesimpulan untuk materi kali ini, yaitu untuk rumus dilatasi itu jika titik A itu dengan koordinat X, Y didilatasikan terhadap titik pusat O 0,0 dan faktor skala K, maka akan menghasilkan bayangan A aksen yang koordinatnya adalah KX, KY. Jika titik A itu koordinatnya X, Y didilatasikan terhadap titik pusat P, yaitu koordinatnya A, B dan faktor skala K, maka akan menghasilkan bayangan A aksen yang koordinatnya adalah A plus K kali kurung buka X min A kurung tutup, B plus K kali kurung buka Y min B kurung tutup. Kita juga bisa mengambil kesimpulan tentang faktor skala dari dilatasi atau K-nya. Yang pertama, jika K lebih besar dari 1, maka ukuran bayangannya itu diperbesar dan searah bangun semula. Yang kedua, jika K-nya itu antara 0 dan 1, maka ukuran bayangannya diperkecil dan searah bangun semula. Yang ketiga, jika K-nya itu antara min 1 dan 0, maka ukuran bayangannya diperkecil dan berlawanan arah dengan bangun semula. Kemudian yang keempat, jika K-nya kurang dari 1, maka ukuran bayangannya itu diperbesar dan berlawanan arah dengan bangun semula. Untuk lebih memahami materi dilatasi ini, silakan kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Yang pertama, titik H koordinatnya 3,A didilatasi dengan pusat 0,0 dan skalanya min 3, menghasilkan bayangan H aksen yang koordinatnya B, min 12. Maka kalian tentukan nilai A dan B-nya, kemudian dicari nilai A plus B. Yang kedua, diketahui segitiga ABC memiliki koordinat titik A 3,5, B 7,5, dan C 7,8. Didilatasi dengan pusat P 2,3 dan faktor skala min 2. Tentukan bayangan segitiga ABC. Berarti kalian nanti mencari A aksen, B aksen, dan C aksennya. Gunakan rumus yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, diketahui jajaran genjang ABCD dengan koordinat titik A-nya 1,2, B 7,2, dan C 10,8. Pada dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skalanya adalah setengah, tentukan koordinat bayangan titik D. Berarti dari jajaran genjang kalian mencari nilai D-nya dulu, koordinat D, baru mencari bayangan dari titik D. Soal yang keempat, sebuah persegi panjang KLMM memiliki koordinat K-nya 3,4, L-nya 3,-4, dan M-nya min 2,-4. Didilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skalanya 3. Tentukan luas persegi panjang setelah didilatasi. Kalian akan lebih mudah jika kalian menggunakan gambar dulu, menggunakan koordinat kartesius, kemudian baru mencari luasnya. Cukup sekian pelajaran kita kali ini. Kita bertemu lagi dalam materi berikutnya. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.